Dolan batang tuku sarung atlas, nangkana tukumbatan karomi sedap kuah. Ketika seseorang sudah berada di atas, terkadang mereka lupa kenikmatan saat di bawah. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merekap sebuah film manipulasi terbaik yang sangat rumit dan akan saya bawakan dengan bahasa bayi supaya gampang dimengerti. Film yang berjudul Follow 2025 ini mengisahkan seorang manipulator tingkat dewa. Siapapun bisa dimanipulasi oleh dia, asalkan dia dapat cuan, termasuk janda polos kaya raya yang butuh kehangatan. Lantas bagaimanakah keseruan jalan ceritanya? Tonton sampai habis kalau kamu nggak mau dimanipulasi oleh orang di sekitarmu. Carolina, qué chingados. Tú no sabes. La verdad sí admiro que ellas... Kisah pun difokuskan kepada seorang pria gagah, percaya diri, good looking, dan berkarisma. Ia bernama Sebastian. Kali ini Sebastian sedang jalan-jalan di mall, tapi tiba-tiba Sebastian berhasil mendekati salah satu wanita. Bahkan Sebastian berhasil mengajaknya ke lounge di hari pertama mereka berkenalan. Sin Bélgica. El mármol se comprime a temperaturas extremas causando... Kemudian Bastian berpidato di sebuah seminar. Ia menjadi motivator di sana. Semua orang yang mendengar Bastian pun sangat kagum dengan kata-katanya Bastian yang daging semua. No es difícil. Para que siempre. Setelah seminar bisnis berakhir, tak lupa Bastian pun baperin salah satu peserta pakai auranya. Wanita ini juga yakin kalau Bastian kaya raya dan sudah mampu membahagiakan seorang wanita. Super bien hoy. Kemudian Bastian mengunjungi seorang wanita yang sedang sakit. Wanita tua ini bukanlah ibunya Bastian, tapi dia adalah wanita kaya yang butuh penasihat keuangan. Bastian pun kini berprofesi sebagai money management. Ia memberikan saran kepada ibu itu agar uangnya tidak cepat habis. Y aún así, decidir ni víctimas. Kemudian pergilah Bastian dari sana dan ia akan ngambil job lagi. Tapi Bastian bertubrukan dengan seorang wanita. Sampailah Bastian di rumah sakit. Ia menjemput adiknya yang baru saja medical check up. Kali ini Bastian dan adiknya sedang membahas kos-kosan yang akan mereka tinggali. No mames. Pero que todo está bien con la bebé. Kemudian Bastian menemui rekan kerjanya yang bernama Maklo. Sampai sini belum dibuka siapa itu Bastian dan Maklo. Tapi yang pasti Maklo membagikan uang hasil kerja kerasnya Bastian dan Maklo. ¿Qué no ya usamos, Sebastián? No, el único pedo es que mi contacto de relación... Di esok malamnya, Bastian mengunjungi Tamara yang sudah sembuh. Ternyata janda kaya raya ini menjalin hubungan dengan Bastian. Nantinya jika mereka sudah menikah, harta akan jadi miliknya Bastian semua. Bastian pun masih ragu-ragu dan ia bilang akan keluar kota. Tamara yang sudah cinta kepada Bastian, ia pun memberikan sejumlah uang tanpa Bastian minta. Lo necesitas. No voy a... ¿Hay algo que pueda hacer? Sambil nyetir, Bastian pun teleponan dengan Maklo. Maklo bilang kalau uang dari Tamara sudah masuk rekening. Bastian pun sangat senang dan ia juga menyuruh Maklo istirahat untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba mobil Bastian ditabrak oleh seseorang. Wanita yang menabrak mobilnya Bastian sangat ketakutan. Ia memohon pada Bastian agar tak melaporkan ke polisi. Wanita polos itu juga hampir menangis. Bastian yang melihat wanita itu pun memaafkannya. Dan ia juga akan mengantarkan wanita itu ke rumahnya karena mobil si wanita polos itu tidak bisa nyala kembali. Pasas tus datos y ya yo te contacto en la semana. No, por favor, no. Dalam mobilnya Bastian, wanita itu memohon agar menyelesaikannya secara berdua saja. Bastian pun meminta jaminan dan meminta nomor teleponnya si wanita polos tersebut. Wanita itu memberikan kalungnya dan ia juga memberikan nomor HP-nya ke Bastian. Lalu dalam perjalanan, wanita polos itu meminta izin menyetel sebuah lagu. Bastian pun memperbolehkannya. Kini mereka berdua jadi seperti dua sahabat yang bernostalgia bareng.
Esok harinya Bastian sedang liburan. Maklo menelepon Bastian dan ia memberitahu bahwa wanita kemarin namanya adalah Carolina, seorang wanita yang punya suami kaya raya yang bernama Angel. Suatu putri milionario. Lalu seminggu kemudian Bastian sudah kembali lagi untuk bekerja. Maklo mengabari, berdasarkan pengamatannya, Carolina adalah wanita yang kesepian. Ia butuh cowok yang bisa mengambil hatinya. Maklo juga menganggap kalau Carolina sudah tidak akur lagi dengan suaminya. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk mengambil hatinya Carolina. Que no le parezca para nada menos un poco roto. Chantaje a la antigüita. Yo creo que nomás te encanta este pedo, cabrón. Bertemulah Bastian dan Carolina. Bastian langsung menjadi pria yang seperti diinginkan oleh Carol, yaitu ramah, baik dan pengertian. Ia pun mengembalikan kalungnya kepada Carol, tapi Carol belum mau menerima kalung itu. Parten un mismo problema específico. Pena. Estar hecho. Kemudian mereka jalan berdua di taman. Bastian mengaku kalau dia sudah pernah menikah dan ia juga sudah diceraikan oleh istrinya. Sejak saat itu Bastian tidak berhubungan dengan siapapun dan Bastian masih patah hati sampai sekarang. Seketika Carol pun juga mengaku kalau ia sudah menikah. Bastian pun pura-pura tidak tahu akan hal itu dan Bastian juga bilang kalau Bastian dan Carol tak seharusnya bersama di taman ini karena Carol sudah punya pasangan. Casada. Tengo que ir. Setelah itu Bastian stalking semua media sosialnya Carol. Ini seperti seekor singa yang selalu mengintai calon makanannya. Esok harinya Bastian mengintai Carol dari kejauhan, sedangkan Maklo mencari semua sumber informasi soal Carol dan suaminya. Maklo belum menemukan informasi lebih lanjut tentang suaminya Carol. Carol dan suaminya sangat sulit dideteksi, hingga membuat Maklo kebingungan. Mungkin karena suaminya Carol adalah orang kaya raya dan bukan orang sembarangan. Lalu Maklo menyuruh Bastian untuk menghentikan menangani Carol karena kali ini target mereka benar-benar sulit. Tapi Bastian pun tidak mau dan ia pun berkata, semakin besar umpan dan kail pancingnya, maka akan semakin besar pula hasilnya. Pues investiga lo que pueda. Todo el pez, mayor la recompensa, ¿no? Seminggu kemudian Bastian sudah berhasil mengajak Carol ngopi di klub. Carol bercerita kalau dulu ia pernah dimarahin oleh suaminya habis-habisan. Sejak saat itu Carol jadi sakit hati pada suaminya. Bastian yang mendengar itu pun kini jadi tahu kalau Carol sudah tak sreg lagi dengan suaminya. Era mi marido. Está podcast todo, pero como que me rebasaba. Pulanglah Bastian dan Carol. Tiba-tiba Carol mengakui lagi bahwa ia tidak percaya dengan Bastian. Soal sakit hati dan patah hatinya Bastian tentunya. Bastian pun langsung bilang bahwa masa lalunya adalah sebuah hubungan toksik. Una relación tóxica. Lalu naiklah Carol ke mobil pribadinya, sedangkan Bastian masuk ke kos-kosannya. Tiba-tiba Carol kembali lagi dan ia pun minta Bastian untuk mengobrak-abrik serapi lempitnya yang sudah lama tidak digarap. Esok harinya Carol mengirimkan sebuah pesan. Suaminya Carol mulai curiga dengan tindak tanduknya Carol. Seketika Bastian membalas dengan nada mengancam. Apakah Carol sudah tak mau bertemu lagi dengan Bastian? Seketika Carol pun diam-diam bertemu lagi dengan Bastian. Dan sudah bisa dipastikan jika mereka bertemu, tentunya mereka akan ngecas sampai full. Setelah itu Carol tiba-tiba pergi. Bastian pun mengejarnya. Carol memberitahu bahwa suaminya akan membawa anaknya pergi agar jauh dari Carol. Semua harta milik suaminya Carol, dari mobil, TV, tanah, rumah, itu semua milik suaminya dan suaminya gak akan ngasih apapun kepada Carol. Meskipun begitu, tapi Carol tidak peduli karena satu-satunya yang Carol pedulikan hanyalah ingin tetap bersama dengan anaknya. Bastian yang mendengar itu, ia pun cukup kaget dan sempat males ngelanjutin misinya. Tapi ia pun mengejar Carol dan langsung menciumnya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata ada seseorang yang mengambil gambarnya Carol dan Bastian.
Beberapa jam kemudian, foto itu sudah dicetak. Ternyata yang memfoto barusan adalah anak buahnya Maklo. Anak buahnya Maklo sudah ragu sejak awal dan kali ini benar-benar terbukti. Carol tidak punya harta dan pengeluaran Carol selalu diawasi. Ini adalah sebuah jalan buntu bagi anak buahnya Carol. Maklo pun berkata kalau foto itu bisa dijadikan bukti untuk memeras suaminya Carol. Tentunya dia tidak akan sudi jika foto istrinya sampai viral di media sosial. Dan ini semua adalah idenya Bastian. Ya cerramos esto. Setelah itu Bastian dan Maklo menyelidiki suaminya Carol yang bernama Angel. Setelah berminggu-minggu bermumet-mumet, mereka sudah mendapatkan sebuah informasi yang masih samar-samar, yaitu Angel berselingkuh dengan asisten pribadinya. Asistencia pública, ¿no? Atinchaste dinero. Iniciativa privada. Kemudian Bastian pun menyadap HP-nya Angel. Bastian tak mendapatkan apapun. Yang ia dapatkan justru percakapan tidak penting semua. Tiba-tiba Carol menelepon. Ia pun bilang, "Mas, rumah sedang sepi. Aku butuh bantuan di dapur nih." Bastian yang mendengar itu, seketika ia pun OTW ke dapurnya Carol. Sesampainya Bastian di dapurnya Carol, Bastian langsung bantuin Carol masak. Lalu Carol bercerita, dulu Angel tidak percaya kalau Julia adalah anaknya Angel dan Carol. Angel ke dokter melakukan tes DNA berkali-kali. Hasilnya, Julia memang anaknya Angel. Tapi Angel sudah hilang kepercayaan kepada Carol hingga Carol dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Y me mandó a internar. Sedang asik-asiknya cerita, tiba-tiba Julia memanggil ibunya. Bastian pun langsung gercep mengambil kesempatan masuk ke ruang VIP miliknya Angel. Di situ ia menemukan berkas-berkas yang tidak pernah dipublikasi. Kemudian Bastian kembali gara-gara mendengar langkah kakinya Carol. Bastian berjanji kalau ia akan melepaskan jeratannya Angel. Seketika Carol pun berkata bahwa Angel orang yang sangat kejam dan berbahaya. Bastian yang mendengar itu, ia pun tidak takut karena Bastian sudah mengenal Angel lebih dari Carol. Carol yang mendengar itu, ia pun jadi tambah baper kepada Bastian. A mi hermana. Esok harinya Bastian meeting dengan Maklo. Mereka akan menyamar sebagai anaknya Crazy Rich supaya bisa mendekati Angel. Dan apabila misi menipu Angel dan Carol berhasil sampai akhir, maka mereka akan mendapatkan sekitar 17,5 juta dolar. ¿Cómo lo abordamos? Campo de golf. Berangkatlah Bastian ke acara para orang kaya. Kroco-kroco dilarang masuk di acara VIP ini. Sebagai seorang manipulator berexperience dengan jarak tempuh tinggi, tentunya Bastian punya networking, makanya ia bisa masuk ke acara tersebut. Bastian punya teman wanita di acara itu. Kita sebut saja Dina. Dina tidak tahu kalau Bastian adalah Bastian, karena Bastian mengaku pada Dina bahwa dia adalah seorang desainer profesional bernama Thomas. Dina pun mendekati Angel. Dina juga mengenalkan Thomas kepada Angel, tapi Thomas malah cuma dicuekin. Carol sendiri yang mendengar Bastian mengaku sebagai Thomas, ia pun mulai percaya bahwa Bastian dapat diandalkan. Sedangkan Bastian kini sedang mencari cara untuk mendekati Angel. Saat di WC, Bastian menunjukkan karismanya. Ia berbicara dengan percaya diri. Ia mengatakan kepada Angel bahwa akan ada proyek besar. Jika Angel mau, maka Angel akan memegang saham 100%. Lalu Bastian pergi dengan memberikan nomor teleponnya. Familiar está limpio y vamos a realizar la compra. Permiso, Beberapa hari kemudian, Carol tiba-tiba datang dengan menangis. Ia ketakutan dan ia sudah tak tahan bersama dengan Angel. Bastian pun menenangkan Carol. Bastian percaya dengan Carol yang polos. Bahkan Bastian menyuruh Maklo datang untuk memberikan pistol kepada Carol. Está nadie ahí dormida. Cualquier cosa. Gracias. Pergilah Carol dari sana, lalu terkuaklah sebuah fakta di mana Bastian melakukan hal barusan supaya Carol lebih percaya dengan Bastian. Tapi Maklo sebenarnya tidak sependapat dengan Bastian dalam hal barusan.
Va a funcionar. Estás pensando con el chile y te compraste el pinche. Setelah itu tiba-tiba Angel mengirim pesan. Thomas disuruh datang hari Senin untuk membahas kesepakatan mereka. Dengan segera Bastian dan Maklo pun menyiapkan berkas-berkas palsunya. Meskipun mereka berdua sangat susah mendapatkan sumber informasinya, tapi Bastian dan Maklo pun tidak mau menyerah. Berangkatlah Maklo dan Bastian menemui Angel. Bastian sebagai Thomas, Maklo sebagai Lopez. Di situ Angel dan asistennya yang bernama Elsa sudah membaca dokumen perusahaan yang diberikan oleh mereka berdua. Angel setuju dan menyuruh mereka berdua tanda tangan. Tapi Angel bilang bahwa yang akan mengurus semuanya adalah Elsa. Seketika Maklo pun terkejut dan jadi nggak setuju. Angel langsung tidak mau kehilangan proyek besar dan ia berjanji bahwa ia akan memberikan uang 50% di awal. Disinilah skill negosiasi Bastian ditampilkan, di mana Bastian menyuruh 75% di awal supaya Maklo tidak membatalkan proyeknya. Lagi pula, nantinya Angel akan memegang proyek itu 100%. Angel yang mendengar itu, ia pun setuju dengan Bastian. Estaría dispuesto a darnos el 75%. Setelah itu mereka berdua akan pulang. Terkuaklah sebuah fakta, di mana tadi Maklo cuma pura-pura menolak saja. Padahal nyatanya, Maklo dan Bastian sudah merencanakan penolakan itu sejak awal. Malam harinya Bastian ngecek saldo bareng Carol. Di situ tertulis jelas bahwa uang sudah masuk sebesar 237 juta peso atau sekitar 67,5 miliar rupiah. 273. Carol pun tentunya sangat senang. Ia mengatakan bahwa besok ia akan menjemput Julia, sedangkan Bastian disuruh menjemput adiknya Bastian yang bernama Nadia. Nantinya mereka akan pindah negara untuk hidup bahagia. Di esok harinya karena semalam Bastian habis kelon dan kecapean, ia pun jadi kesiangan. Ia mencari di mana Carol berada. Saat ia mengecek saldonya, ternyata saldonya sudah hilang semua. Bastian pun sangat panik. Bahkan kedatangan Nadia menambah panik karena Nadia mengabarkan bahwa Bastian sudah viral sebagai penipu di berbagai media sosial. Vámonos en este momento, ya. Tus cosas. Nos robó más de 600,000 pesos a mí y a mi... Saat Bastian akan kabur, sudah ada detektif di lift. Ia pun langsung menghajar detektif tersebut. Sampailah di kos-kosannya Maklo. Bastian menitipkan Nadia kepada Maklo. Bastian menyuruh mereka berdua pergi tanpa Bastian. Sedangkan Nadia pun sangat kaget karena ia baru saja tahu kalau Bastian dan Maklo bekerja sebagai manipulator. Sí, lo vi. Bastian kini sudah sampai di lokasinya Elsa. Ia pun menginterogasi Elsa soal Angel dan Carol. Elsa bilang kalau Angel dan Carol sudah berpisah selama 1 tahun. Carol dikenal sebagai wanita gila dan tidak stabil. Mengenai Carol di rumahnya Angel dan mengenai Carol datang ke pesta, itu keinginannya Carol sendiri. Itulah sebabnya dulu Carol dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan Angel tidak pernah menghubungi Carol sama sekali. Mendengar itu, Bastian pun langsung meninggalkan Elsa. Kemudian Bastian menyusup ke rumahnya Carol. Ia membaca berkas di laptopnya Carol. Dan ternyata benar, Carol dianggap berbahaya. Makanya ia dijauhkan dari Julia. Lalu tiba-tiba Maklo pun mengirim pesan yang mengabarkan bahwa ada seseorang yang berhasil membobol kos-kosannya Maklo. Dengan segera, Bastian pun kembali ke rumahnya Maklo. Maklo. Sesampainya di sana, ternyata Nadia sudah tidak ada dan Maklo sudah ditembak oleh seseorang yang tak dikenal. Nadia. Lalu Nadia pun berhasil ditemukan. Ternyata Nadia berhasil bersembunyi. Nadia sudah tak percaya lagi dengan Bastian dan ia juga tidak mau terlibat lagi dengan Bastian.
Malam harinya Bastian mengerahkan segala skillnya untuk menemukan lokasinya Carol. Ia berhasil menemukan Carol dan kini Bastian memandang Carol bukan sebagai wanita polos lagi, melainkan ia melihat Carol adalah seorang manipulator wati yang memainkan drama dengan begitu mulusnya. Bastian sengaja menelepon Carol sambil melihat ekspresinya Carol. Bastian menduga kalau Maklo dibunuh oleh Carol. Carol pun menangis dan ia tidak tahu menahu soal Maklo. Carol juga mengakui soal perceraian tersebut serta soal KDRT yang mempengaruhi psikologisnya Carol itu juga benar. Que mataran a mi mejor amigo. Lalu Carol meminta maaf karena Carol tak sengaja menyeret Bastian ke dalam masalahnya dengan Angel. Bastian yang mendengar itu, ia pun kini sudah tak sebodoh itu lagi. Bastian sudah tahu bahwa Carol adalah wanita cerdas yang dengan sengaja melibatkan Bastian agar Carol mendapatkan keinginannya sendiri. Bastian juga kini paham, bahkan bukan Bastian yang memanfaatkan dan memanipulasi Carol, melainkan Carol lah yang memanipulasi dan memanfaatkan Bastian habis-habisan. No me enredaste. Lalu Bastian pun membongkar kecerdasannya Carol yang dulu Bastian lewatkan. Berawal saat Bastian dan Carol bertabrakan. Carol melihat isi HP-nya Bastian dan Carol langsung tahu kalau Bastian adalah manipulator paling berkarisma. Carol mulai mengincar Bastian dan ia juga sengaja menabrakkan mobilnya ke mobilnya Bastian. Carol membuat seolah-olah itu nyata dengan menjadi wanita polos di depannya Bastian. Que literalmente tocó tu ventana. Di masa kini, masuklah Bastian ke kamarnya Carol. Carol pun memuji Bastian karena berhasil mengungkap strateginya Carol di awal. Lalu Bastian rupanya mulai cinta dengan Carol. Ia menanyakan di mana uang itu sambil menyuruh Carol untuk mengatakan bahwa hubungan mereka tidaklah nyata. Por no vuelves a saber de mí en tu puta vida. Sedang enak-enaknya akan gituan, tiba-tiba Angel datang. Carol langsung menyuruh Bastian sembunyi supaya nasib Bastian tidak sama dengan nasibnya Carlo. Jika Bastian tidak mau sembunyi, maka Carol akan sangat sedih karena kehilangan Bastian. Bastian pun tetap di kamar, sedangkan Carol menemui Angel di luar. Bastian pun mengintai Angel dan Carol dari kejauhan. Awalnya baik-baik saja, tapi saat Angel bermain kasar dengan Carol, Bastian langsung keluar untuk menenangkan Angel, tapi Bastian malah ditembak kakinya. Sambil menahan rasa sakit, Bastian melihat Angel yang sedang berdebat dengan Carol. Secara tidak langsung Angel bilang bahwa ia sudah membunuh Maklo. Seketika Bastian pun langsung membalaskan dendamnya. Setelah Angel mati, Carol langsung menangis, tapi ia mendekati Bastian dan pura-pura peduli dengan Bastian. Tiba-tiba Carol menelepon polisi. Ia mengabarkan bahwa suaminya sudah dibunuh oleh seseorang. Lalu wajah Carol berubah. Dari tadinya menangis kayak orang polos, kini menunjukkan wajah aslinya. Bastian mulai paham bahwa Carol sengaja menjebak Bastian supaya membunuh Angel. Ini semua bukanlah skenarionya Bastian, tapi ini adalah strateginya Carol yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Creyeron la que él contó. Nadie creyó mi historia. Dari awal Carol memang sudah tahu siapa itu Bastian. Bahkan Carol sudah menemui wanita yang ditipu oleh Bastian. Dari Tamara, Anna, Leonor dan masih banyak wanita yang sudah ditipu oleh Bastian. Carol jugalah yang membocorkan rahasia Bastian kepada mereka semua. Dari awal Carol memang memanfaatkan Bastian. Tapi tentu saja jika Carol menceritakan ini kepada siapapun, tidak akan ada orang yang akan percaya dengan Carol. Karena yang mereka percayai, Carol adalah seorang wanita setengah gila yang tidak stabil. Menurut Carol, orang-orang pasti akan sangat percaya jika Carol bercerita bahwa ada seorang penipu yang membunuh Angel demi uang. Bastian memanipulasi Carol agar Bastian dapat harta dari Angel. Dan untuk menguatkan bukti tersebut, ternyata uang itu Carol pindahkan ke rekening milik pribadinya Bastian. Bastian yang melihat bank pribadinya, ia pun sangat terkejut. Kali ini Bastian benar-benar kalah dan mengakui kecerdasannya Carol. Lalu dalam keputusasaannya, Bastian pun mengaku bahwa perasaannya Bastian itu nyata kepada Carol.
Felicidades, Carolina. Solo quiero que sepas una cosa. Para mí sí fue real. Seminggu kemudian Bastian sudah dipenjara. Nadia menjenguk Bastian. Ia mengabarkan kalau Bastian tidak akan dipenjara terlalu lama karena Carol sudah bersaksi bahwa Bastian tidak sepenuhnya bersalah. Bastian yang mendengar itu, ia pun kaget. Ella declaró a tu favor. A mi favor. 8 tahun kemudian Bastian sudah keluar dari penjara. Carol pun datang ke kos-kosannya Bastian untuk menanyakan kabarnya Bastian. Lalu film pun tamat. Oke, jadi kesimpulan dalam film ini adalah terkadang kamu mengira sudah berhasil memanfaatkan seseorang, tapi kamu tidak mengetahui dengan betul bahwa mungkin saja orang itulah yang memanfaatkanmu. Terkadang kamu mengira semuanya berjalan dengan mulus, tapi nyatanya kamu hanya bisa membuat skenario namun tidak dengan kenyataannya. Terkadang kita menganggap seseorang itu polos dan lemah, tapi di balik itu semua ada pengalaman dan trauma di masa lalu yang ternyata membuat orang itu jadi sangat overpower dan kuat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan merendahkan atau meremehkan orang yang terlihat polos, karena yang terlihat polos justru lebih dominan dari segi apapun. Jangan juga terlalu menonjolkan kekayaan, wajah rupawan, dan kesuksesan, karena orang-orang dengan kriteria tersebut biasanya adalah target si manipulator. Saya Bang Nino dari Ngalu Film pamit undur diri. See you in the next alur cerita film. Felicidades, Carolina. Ganas.